Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Nandi Prayoga dari Prodi HKIA. Di sini saya akan membahas mengenai studi Islam. Yang pertama adalah pengertian studi Islam. Studi Islam berasal dari dua kata, yaitu studi dan Islam. Nah, studi itu sendiri memiliki arti kegiatan yang disengaja, yang dilakukannya itu dengan tujuan mendapatkan pengetahuan, mendapatkan suatu pemahaman, atau juga bisa diartikan mendapatkan suatu informasi atau meningkatkan keterampilan seseorang. Nah, itu adalah pengertian dari studi. Sedangkan kalau Islam memiliki asal kata dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, yang berarti penurut dan patuh. Jadi jika kita gandengkan antara studi Islam, memiliki arti upaya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Nah, dari kata tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya studi Islam adalah pembelajaran yang dikaitkan atau berkaitan dengan kajian-kajian Islam atau keagamaan. Kurang lebihnya pengertian dari studi Islam seperti itu. Baik, pembahasan berikutnya adalah urgensi studi Islam. Jadi urgensi studi Islam itu dapat kita artikan bahwasanya pentingnya adanya studi Islam. Jadi studi Islam itu dituntut untuk membuka dirinya agar studi Islam mampu berkembang dan beradaptasi dengan dunia modern serta dapat menjawab tantangan kehidupan dunia dan budaya modern. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwasanya Islam itu harus bisa menyesuaikan kemajuan teknologi pada era zaman sekarang, karena dimana zaman sekarang kan sudah pada maju semua, baik itu teknologi, baik itu ekonomi, baik itu politik. Nah, dari situ Islam itu harus bisa menyamainya, kalau bisa juga harus menyainginya. Karena apa? Jika Islam tidak berkembang, maka Islam akan kudet, maka Islam akan terkalahkan, maka Islam akan dibuat untuk permainan dunia. Jadi pentingnya urgensi studi Islam itu agar Islam dapat beradaptasi dengan dunia dan dapat menjawab tantangan hidup dunia dan budaya modern. Kurang lebihnya urgensi studi Islam seperti itu. Baik, pembahasan berikutnya adalah tujuan dari studi Islam. Jadi tujuan dari studi Islam itu sebenarnya ada banyak sih. Tapi yang pertama adalah mempelajari secara mendalam tentang hakikat Islam. Jadi pokok intinya adalah agama Islam itu diturunkan oleh Allah dengan tujuan untuk membimbing para umat Nabi Muhammad dalam khususnya seperti itu, dan mengarahkan dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti ini, dan menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dan budaya umat manusia yang dulu-dulu. Jadi tujuannya studi Islam seperti itu. Kemudian ada lagi tujuannya adalah mempelajari secara mendalam terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam dan bagaimana perwujudannya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Jadi intinya adalah Islam itu difokuskan untuk
setelah mendapatkan ilmu maka diamalkan. Nah, ilmunya diamalkan. Setelah diamalkan jangan lupa untuk ilmu tersebut disalurkan kepada orang lain supaya ilmu itu terus mengalir dari zaman dahulu sampai zaman yang akan datang. Jadi kurang lebihnya seperti itulah tujuan dari adanya studi. Baik, pembahasan berikutnya adalah aspek sasaran studi Islam. Nah, di sini sasaran studi Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu keagamaan dan keilmuan. Nah, di sini antara agama dan ilmu pengetahuan itu masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi atau dalam artian belum sinkron. Nah, mari kita pelajari mengenai aspek sasaran keagamaan adalah kerangka ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tetap dijadikan sandaran agar kajian Islam itu tidak keluar dari teks dan konteks dari Al-Quran tersebut. Nah, itu kan berdasarkan sasaran keagamaan, sedangkan aspek sasaran keilmuan adalah memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Nah, dari situ kita pahami bahwasanya aspek sasaran keilmuan itu ilmu pengetahuan terikat pada pemikiran rasional. Dari kedua kutipan tersebut, maka kita dapat membedakan antara keagamaan dan keilmuan. Jika keagamaan itu kan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, jika keilmuan itu kan berdasarkan pendekatan seperti kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Dan ada lagi perbedaannya adalah ketika keagamaan itu berdasarkan wahyu, sedangkan kalau keilmuan itu berdasarkan pemikiran yang rasional. Nah, kurang lebihnya seperti itulah sasaran aspek keilmuan studi Islam. Pembahasan selanjutnya adalah asal-usul perkembangan studi Islam. Jadi perkembangan studi Islam itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah pada masa Rasulullah SAW berada di kota Mekah. Masa ini berlangsung sejak diangkatnya beliau menjadi Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah, kurang lebih dalam usia 53 tahun. Dan ia berada di Mekah itu kurang lebih 12,5 tahunan lah. Pada masa ini merupakan pembangunan fondasi kekuatan Islam, yaitu keimanan dan akhlak. Di mana pada masa ini adalah awal pembentukan karakter manusia, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pembentukan akhlak. Karena pada dasarnya adanya nabi itu liutamima makarimal akhlak. Baik, pembahasan berikutnya adalah tahapan berikutnya adalah masa Rasulullah SAW berada di kota Madinah. Masa ini dimulai semenjak hijrah beliau dari kota Mekah ke Madinah sampai dengan wafat, berjalan kurang lebih 19 tahun. Pada masa ini terdapat pembinaan masyarakat dalam praktek ibadah, hukum, perdana, perdata, dan lain sebagainya. Dalam periode ini, pendidikan Islam menyertakan peranan sanksi-sanksi hukuman dan ganjaran terhadap individu dan masyarakat atas penanggung jawabnya dalam praktek ajaran Islam. Tahapan berikutnya adalah masa sesudah Rasulullah SAW. Pada masa ini, pembinaan dan pengembangan hukum Islam dilakukan oleh para sahabat beliau. Pada masa ini, daerah Islam semakin luas serta timbul masalah-masalah baru, sehingga para sahabat merasa berkewajiban memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap nas-nas hukum yang belum dipahami oleh masyarakat di sekitar. Nah, setelah tugas ini selesai, dilanjutkan oleh pada masa tabi'in. Nah, tabi'in atau biasa juga ulama. Pada masa ini kemajuan ilmu fikih dimulai pada abad kedua Hijriah. Di samping berijtihad, para ulama juga giat melakukan penyusunan pembukuan ilmu fikih.
Nah, jadi itulah asal-usul perkembangan studi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.